bersama dengan Mas Wibisono yang nanti akan menemani teman-teman semuanya ya untuk piknik di pagi hari seperti itu. Nah ini teman-teman masih ingat memilih rute apa? Untuk rutenya Paraning Dumadi. Ya, Sangkan Paraning Dumadi ya teman-teman ya. Ya, makasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pasangkan kaitan besi dan pastikan hingga berbunyi klik sebagai. Kami menginformasikan bahwa bus Jogja Heritage Track memiliki Semuanya ingin memperkenalkan diri ya teman-teman ya. Perkenalkan, nama saya Naila. Saya di sini sebagai edukator JHT atau Jogja Heritage Track. Dan di sini saya nggak sendiri teman-teman, ditemani oleh pramuti bernama Pak Budi. Kita sapa Pak Budi dulu monggo. Halo Mas Budi. Selamat pagi. Pagi juga. Ini lengkap ya, lengkap peserta ya teman-teman ya. Nah ini hari-hari Minggu ikut piknik. Udah ada yang pernah kayak gini mungkin sebelumnya? Belum. Oh belum, oke. Dan ini mau kemana ini kita? Ada yang tahu nggak? Ikut sampean Mbak. Kemana Pak? Ikut sampean. Oh itu saya, Sari gimana? Jawab Pak, oke. Nah jadi nanti kita akan menyusuri rute Sangkan Paraning Dumadi ya teman-teman ya. Nanti kita akan stop point atau istirahat sebentar di museum mana? Ya, Sono Budoyo dan Panggung Krapia. Ya, nanti kita di Sono Budoyo hanya berada di Taman Arcanya saja. Tidak akan masuk ke museumnya karena waktu kita terbatas. Dan kalau masuk museum dikenakan tiket 10.000 ya. Gitu. Nanti kita di Sono Budoyo hanya sekitar 5 menit saja. Kemudian langsung kita menuju ke Panggung Krapia. Ya, nanti kita juga akan ada foto bersama. Ini sudah pakai batik semuanya? Ampun. Oke, harus pakai batik ya teman-teman ya. Karena kalau tidak pakai batik tidak akan diberangkatkan. Seperti itu. Oke, karena di sini saya sudah kenalan ya. Saya pengen kenal juga dengan teman-teman berdelapan ini. Dimulai dari nama, kemudian asal atau alamat dan tahu Jogja Heritage Track ini dari mana. Seperti itu. Monggo dimulai dari yang paling depan Pak, silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama saya Anton dari Sidoarjo, Jawa Timur. Anton. Saya mengenal ini dari TikTok Mbak. Oh, update banget ya ini Pak Anton punya TikTok. Saya mah nggak punya TikTok Pak. Harus ini, Pak. punya, Mbak. Oke, berarti tahunya dari TikTok. Dan ini mendaftarnya Online Mbak. online. Ya. Didaftarkan putra-putrinya atau sendiri? Kita sendiri. Oh, ini ya sangat kekinian ya Pak Anton ya ini ya teman-teman ya. Tapi rebutan Mbak. Oh tahu tapi rebutan. Satu kali gagal baru dua bisa. Oh baru kedua kalinya bisa gitu ya Pak. Oke. Dan ini di Jogja keperluannya apa ini Pak? Cuma naik ini aja. Jalan-jalan saja Mbak. Oh jalan saja. Jalan-jalan. Oke. Sama ya Pak Anton ya. Yeay. Monggo selanjutnya Ibu. Sama. Oh sama Bu Hidung, Anton. ya. Oke. Dari Sidoarjo juga Bu. Oke. Ini memang healing atau liburan berdua spesial? Berdua, ya. Oke. Salam kenal ya Pak Anton. Yeay, yeay. Selanjutnya Mbak. Dari Kebumen. Tahu heritage sama kayak Pak Anton dari TikTok. Oh dari TikTok. Ini Kak Jihan langsung dari Kebumen. Udah dari kemarin. Oh dari kemarin. War tiket nggak ini? Iya jam 12 pas. Oh 12 ya. Di alarm nggak Mbak? Hah? Di alarm nggak? Iya. Oh iya. Kadang kalau mau reservasi kan memang dimulai dari jam 12 siang ya teman-teman ya gitu. Jadinya memang istilahnya harus gercep atau rebut. Oke, salam kenal ya Mbak Jihan ya. Monggo selanjutnya Mbak ya. Semuanya. Perkenalkan nama saya Dila. Saya berasal dari Makassar. Wih.
belajar bahasa Inggris di kampung Inggris. Oh, Ya. kampung Inggris mana, Mbak? Di kampung Inggris Jogja yang di Taman Tiro. Taman Tiro. Taman Tirto. Oh, Taman Tirto ya. Dekat UMY ya? Oh iya, ternyata ada kampung Inggris di sana, Mbak. Atau Iya. itu bimbel atau gimana? Kayak bimbel Mbak, tapi kayak ada waktunya, kayak sebulan, 3 minggu, 2 minggu kayak gitu. Oke, Kayak Afifa sama kayak Mbak Dila di Jogja buat di kampung Inggris, tapi asalnya dari Tangerang. Oke, dan ini juga pertama kalinya Iya. ini, Mbak. Oke, berdua kok ya. Iya. Ya, salam kenal ya, Mbak. Terus selanjutnya, Mas. Halo, selamat pagi semuanya. Pagi. Perkenalkan saya Rio, Mas Rio, asalnya dari Bengkulu Bengkulu, jauh ya. dan tahu Jogja Heritage dari TikTok. Tahunya dari TikTok. Oke, Mas Rio ini pertama kali naik JHT. Ini kebetulan yang kedua, Oh, kedua. Yang sebelumnya rute apa, Mas, kalau boleh tahu? kolonial, Oh, Kolonia. Tapi juga di tahun ini naiknya atau tahun lalu? 2 minggu yang lalu. Oh, baru 2 minggu yang lalu. Oke, berarti mau menamatkan rute? Iya. Oh iya, oke. Salam kenal ya, Mas Rio ya. Oke, selanjutnya, Mas. Ya. Halo semuanya. Halo. Perkenalkan nama saya Denny, asalnya dari Palembang. Palembang. Tahu heritage dari teman yang ada di Jogja. Oh, tahu heritage dari teman yang ada di Jogja. Berarti direkom ya? Ada direkomendasi? Oke. Ini Mas Denny keberapa kalinya naik JHT atau baru pertama? Yang kedua. Kedua, oke. Sampai ya Mas Denny ya. Monggo selanjutnya Mbak. Halo semuanya. Halo. Saya Yayu dari Kebumen. Mbak Yayu dari Kebumen. Tahu Heritage dari Mbak Jihan. Kemarin keluar tiket bareng juga. Oh, oke. Rombongan kedua berarti ya. Iya. Oke. Ini Mbak Yayu juga pertama kali, Mbak? Pertama kali. Oh, pertama kali. Oke. Ini 8 peserta sudah kenalan semua ya, dan saya juga ingin mengenalkan mengenai program Jogja Heritage Track. Jadi untuk program JHT ini merupakan program unggulan dari Dinas Kebudayaan DIY ataupun Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta dan didanai oleh dana keistimewaan. Jadi teman-teman naik ini gratis ya, dan sudah beroperasi hampir 4 tahun teman-teman. Ya, berarti kalau teman-teman baru naik pertama kali Cooper, berarti- ya, Cooper, Cooper katanya ya. Pak Anton ya. Apa itu Pak Cooper? Kurang Oh, pergaulan. pergaulan. Oke ya. Jadi memang ini sudah beroperasi hampir 4 tahun teman-teman, dan kita hanya tersedia 2 bus saja. Ya, jadi makanya teman-teman ketika mau reservasi harus sabar, harus ngebor tiket atau rebutan ya. Karena untuk satu kali keberangkatan atau satu kali trip ya teman-teman hanya mengangkut 16 orang. Di bis Malioboro 8 orang, di bis Kraton 8 orang seperti itu. Dan di sini memang diwajibkan memakai batik. Karena nanti kita akan ada foto bareng, nanti foto barengnya akan dibuat laporan ke dinas ya teman-teman. Seperti itu. Karena yang membawahi JHT ini adalah Dinas Kebudayaan DIY. Seperti itu. Kemudian juga bertujuan program ini ya teman-teman untuk memperkenalkan kepada masyarakat luas mengenai sumbu filosofi Jogja. Nah mungkin di sini ada yang sudah tahu mengenai sumbu filosofi Jogja. Belum. Belum, yang sudah 2 kali naik. Lupa, Mas Rio, Mas Denny ini kebetulan jajaran pernah naik semuanya ya ini ya. Yang satu kolonial. Kalau Mas Denny yang sebelumnya rute apa Mas? Yang keliling keraton dong. Keliling Keraton, Paraning Dumadi. Delegasi ya. Oh, delegasi. Oke, ya. Ada yang tahu mungkin teman-teman? Ataupun mungkin pernah mendengar baca caption di TikTok? Belum? Belum. Oke. Kalau belum teman-teman saya jelaskan ya. Jadi untuk sumbu filosofi Jogja itu adalah garis lurus yang menghubungkan antara tugu, keraton, dan panggung kerapian. Ya ini garis lurus dari utara ke selatan maupun selatan ke utara teman-teman. Nah untuk sumbu filosofi ini merupakan konsep tata kota yang digagas oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I atau sering disebut dengan Pangeran Mangkubuwono.
beliau ini Raja Jogja yang pertama, teman-teman. Kalau sekarang yang keberapa? 9. 9. Oh, 10. 10 ya. ya. Kalau 9 sudah wafat ya, Ya. Pak ya. Sudah berada di makam raja-raja di Imogiri Bantul. Gitu. Jadi ini yang pertama Raja Jogja. Kemudian beliau ini juga dikenal seorang arsitek. Jadi ketika mengkonsep Yogyakarta atau membangun kota Yogyakarta, teman-teman, itu tidak ngawur ya atau tidak ngasal, tapi ada maknanya. Gitu. Nah, di depan kita sudah teman-teman lihat ya, ada apa itu? Tugu. Tugu Jogja atau Tugu Palputih. Ya, itu adalah tugu terbaru, teman-teman. Nah, nanti tugu lamanya saya ceritakan ya. Untuk replika atau miniaturnya di pojok dekat pos polisi itu namanya Tugu Golong Giling. Ya, jadi untuk Tugu Golong Giling itu sudah tidak ada. Hanya replika atau miniaturnya saja. Nah, jadi tahu kenapa kok sudah tidak ada? Hancur. Kata Mas Denny hancur. Kenapa, Mas? Karena gempa bumi. Ya, jadi untuk tugu yang sekarang, teman-teman, itu sudah terbaru. Ya, walaupun usianya juga sudah lama ya, seperti itu. Tetapi sebelum saya jelaskan mengenai tugu, teman-teman, karena untuk rute kita adalah Sangkan Paraning Dumadi, bener ya? Ya, jadi untuk konsep sumbu filosofi itu juga ada konsep yang dinamakan Sangkan Paraning Dumadi. Ya, ada yang tahu artinya? Pagi-pagi suruh mikir ya ini ya. Oke, jadi untuk Sangkan Paraning Dumadi, teman-teman. Jadi untuk tugu sampai ke keraton ini diartikan Paraning Dumadi atau perjalanan hidup manusia. Ya, jadi nanti perjalanan hidup manusia sampai menuju ke Sang Pencipta. Nah, kemudian kalau dari panggung Krapyak sampai ke keraton, maaf, itu dinamakan Sangkaning Dumadi atau asal-usul penciptaan manusia. Ya, jadi rute kita atau Sangkan Paraning Dumadi itu akan mempelajari asal-usul penciptaan manusia sampai menuju Sang Pencipta. Atau mungkin simpelnya dari kelahiran sampai kematian ya, teman-teman ya. Jadi memang untuk konsep sumbu filosofi ya tadi nggak ngasal atau ngawur. Jadi jalan yang dilalui, pepohonan, bangunan, itu nanti ada artinya. Nah, mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum ada? Oke, kalau belum ada, jalan yang kita lalui, ini kan garis lurus ya, sama tugu. Ada yang tahu nama jalannya? Apa malah ya? Apa nama jalannya? Jalan yang kita lalui, karena dilalui sumbu filosofi ya, garis lurus. Apa mau? Apa? Ada yang tahu? Belum ada? Atau ada? Belum? Oke. Jadi jalan yang kita lalui namanya Jalan Margo Utomo. Ya, Margo itu dari bahasa Jawa, yaitu margi, jalan ya teman-teman ya. Kemudian utomo itu adalah keutamaan atau utama, teman-teman. Jadi kita karena proses perjalanan hidup manusia ya sampai menuju Sang Pencipta, kita melewati jalan keutamaan. Karena garis lurus ya dari tugu sampai ke panggung Krapyak, teman-teman, seperti ini. Saya dan Bapak Ibu sekalian di kawasan Taman Karya dari Museum Sono Budaya. Dimana di sini bisa kita lihat, kita tidak hanya melihat orang, tapi kita juga melihat bangunan dan juga kita melihat koleksi-koleksi batu yang kemudian dipahat hingga membentuk sebuah karya seni yang cukup tinggi. Dimana bagi yang baru pertama kali ke Museum Sono Budaya ataupun yang sudah pernah beberapa kali ke museum supaya mendapatkan kesuburan. Jadi sebenarnya konsep Linggadon Joni ini adalah untuk pengharapan atas sebuah kesuburan yang ada dan yang dimana setelah masa hidup. Untuk fungsinya apa? Nah, fungsi panggung Krapyak ini adalah tempat istirahat raja ketika berburu.